Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 bandar sabu-sabu jaringan internasional disergap polisi di Pekanbaru. Bersama tersangka, polisi menyita 27 kg sabu-sabu. Ratusan orang merusak fasilitas Taman Nasional Tesonilo Pelalawan. Pengerusakan merupakan buntut dari relokasi kawasan TNTN oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Pusat Latihan Gajah atau PLG Sebanga ramai pengunjung. Warga senang karena bisa berinteraksi dan memberi makan gajah jinak itu. Ratusan massa merusak fasilitas Taman Nasional Tesonilo Pelalawan Riau. Perusakan dipicu karena massa tidak bersedia direlokasi dari kawasan hutan. Mereka merusak gapura sebagai penanda kawasan hutan Taman Nasional. Petugas jaga yang berada di pos 9 serta pos 10 juga diminta untuk meninggalkan lokasi. Kodam 19 Tuanku Tambusai melakukan penambahan personil sebanyak 270 orang personil gabungan TNI Polri untuk melakukan pengamanan di lokasi. Kepala Penerangan Kodam 19 Tuanku Tambusai mengatakan, perusakan dan pengusiran terjadi diduga warga meluapkan emosinya lantaran demo penolakan relokasi yang telah berulang dilakukan namun tidak kunjung ada penyelesaian. Tidak ada upaya petugas melakukan pencegahan saat gapura Tesonilo dirusak untuk menghindari terjadinya bentrok dengan warga. Masyarakat melaksanakan demonstrasi di depan Kejati Riau, di mana pada saat itu diadakan dialog dengan beberapa stakeholder yang ada, tapi ujungnya deadlock, istilahnya tidak ada keputusan yang bisa diambil oleh kedua belah pihak, sehingga masyarakat yang melaksanakan demo merasa kecewa dan pada saat kembali itulah di malam harinya sekitar jam 23 masyarakat berada sampai di pos 10. Masyarakat meminta waktu itu agar pasukan yang berada di pos 10 itu untuk meninggalkan lokasi dengan dibantu sendiri oleh warga agar menyiapkan barang-barang personil prajurit kita agar segera meninggalkan pos tersebut. Setelah dari situ mereka lanjut ke pos 9 dengan tuntutan yang sama juga. Pasca terjadinya perusakan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan dialog bersama warga sehingga situasi kembali kondusif. Ahmad Ison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pelalawan Riau. Usai perusakan fasilitas hutan Taman Nasional Tesonilo, petugas akhirnya dapat meredam massa di Pelalawan Riau. Insiden ini sebagai buntut tak kunjung selesainya permasalahan relokasi ribuan warga yang mencaplok kawasan hutan TNTN. Kawasan hutan TNTN ditanami sawit sejak belasan hingga puluhan tahun lalu, hingga warga enggan untuk direlokasi. Sementara kasus perusakan telah dilaporkan ke Mapolda Riau untuk diusut tuntas. Personil TNI yang diusir warga berada di pos Kotis, pos 2, pos 9, dan pos 10. Sejumlah fasilitas yang dirusak berupa tenda, beberapa plang informasi, portal, serta gapura TNTN. Beberapa fasilitas sudah dilakukan perbaikan, serta sebanyak 275 orang personil gabungan disiagakan di lokasi. Kasih Ops Korem 031 Wirabima mengatakan telah membuat laporan polisi terkait perusakan fasilitas milik negara ke Mapolda Riau. Mereka merusak barang-barang inventaris milik negara, ya, barang-barang
militer kan milik negara, dirusak oleh mereka. Sehingga kemarin kami dapat perintah dari Pangdam 19 Tuanku Tamusai dan Komandan Korem 31 Wirabima, kami diperintah untuk kembalikan prajurit ke dalam pos tersebut. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah kuasai lagi pos 2 di Kenayang dan pos Kotis di Torojaya. Kita sudah bikin pos sana kembali dan kita perkuat ya, kekuatan personil kita. Kemarin satu SSK kita sudah kerahkan di sana dan langsung saya pimpin langsung pendirian pos, di mana pos kemarin menggunakan tenda yang kemarin sudah nggak bisa dipakai, kita dapat dukungan baru kembali. Sengketa lahan hutan TNTN dengan masyarakat sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir, namun belum ada penyelesaian. Satgas Penertiban Kawasan Hutan masih terus memusnahkan kebun sawit di kawasan hutan tersebut. Ahmad Ison dan Auliardi Tuah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Penyaluran bantuan bagi warga korban banjir dilakukan TNI AU Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau. Bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan dikirim menggunakan helikopter karena sejumlah akses jalan terputus. Salah satu tujuan penyaluran bantuan yakni Sumatera Utara yang dilanda banjir bandang cukup parah. Berbagai bahan makanan yang disalurkan yakni beras, minyak goreng, air mineral, gula, popok bayi, dan beberapa bahan makanan. Bantuan kemanusiaan ini diberangkatkan dari Pangkalan Udara TNI AU Lanut Rusmin Nuryadin Kota Pekanbaru menuju ke Sibolga, Sumatera Utara. Penyaluran bantuan merupakan yang keempat kali disalurkan TNI AU Rusmin Nuryadin. Ini sama-sama kita ketahui bersama adanya bencana alam di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Kemudian merespons hal tersebut, TNI Angkatan Udara sejak beberapa hari yang lalu telah menyiapkan pesawat-pesawat kita untuk mengangkut bantuan kemanusiaan di sana. Kami menyiapkan beberapa pesawat angkut Hercules, kemudian bahkan sampai dengan A400 yang baru datang kemarin dari kita beli, kemudian langsung kita gunakan untuk mengangkut bantuan sosial. Juga ada beberapa helikopter kita kerahkan, pesawat CN-295 dan juga pesawat Intai untuk memantau kondisi bencana alam yang terjadi di sana. Khusus hari ini, pagi ini kita mengerahkan heli Karakal dari Lanut Atasan Jaya. Saat ini berada di Pekanbaru di Lanut Rusmin Nuryadin untuk kita muat semua bantuan kemanusiaan dan akan kita geser pada pagi hari ini. Tujuannya adalah ke wilayah Sibolga. Penyaluran bantuan bahan makanan dan obat-obatan diharapkan dapat meringankan beban korban banjir. Ahmad Ison dan Wahyu Falateha melaporkan dari Pekanbaru, Riau.